Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para pemirsa Madrasah TV MAN 1 Karanganyar yang berbahagia, yang pertama-tama marilah kita panjatkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan barokahnya kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan ini kita dapat bersilaturahim melalui media ini dalam keadaan sehat walafiat, tiada kurang suatu apa. Semoga sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pemirsa Madrasah TV yang saya hormati, izinkan pada kesempatan ini saya menyampaikan sebuah topik yang berjudul arah pendidikan Islam. Kata Islam memiliki akar kata aslama yuslimu islaman, yang berarti tunduk, patuh, dan selamat. Islam berarti kepasrahan atau ketundukan secara total kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang beragama Islam seharusnya atau sudah semestinya pasrah dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah berfirman, "Ma kana Ibrahimu Yahudiyyan wala Nasraniyyan walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin." Ibrahim bukanlah seorang Yahudi dan bukan pula seorang Nasrani. Akan tetapi Ibrahim adalah seorang yang lurus lagi berserah diri kepada Allah. Di dalam ayat ini ada kata-kata musliman yang berarti berserah diri, yang ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang berbahagia, kembali pada tema atau topik, kemana pendidikan Islam ini diarahkan. Dalam kesempatan yang hanya sebentar ini, izinkan saya menyampaikan bahwa arah atau fokus utama dan pertama pendidikan Islam adalah mengingatkan dan membawa kembali manusia agar tunduk dan pasrah secara total kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa ini kita lakukan? Hadirin yang berbahagia, sebelum manusia dilahirkan, Allah sudah bertanya kepada calon manusia, apakah kelak apabila mereka dilahirkan, mereka mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam surat Al-A'raf ayat 172 difirmankan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatihim wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka, seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi. Para pemirsa yang kami hormati, ini adalah janji pertama ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tujuan hidup manusia ketika dihadirkan di muka bumi ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman-Nya di dalam surat Al-Dzariyat
ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku, supaya mereka beribadah kepadaku. Penegasan bahwa manusia harus menyembah Allah dan beribadah kepada Allah juga dituangkan dalam firman-Nya dalam surat At-Taha ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis shalah lidzikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan yang hak selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Hadirin yang berbahagia, pemirsa Madrasah TV Man 1 Karanganyar rahimakumullah. Ibadah adalah suatu bentuk ketundukan dan ketaatan secara total sebagai akibat dari rasa pengagungan seseorang terhadap Allah Subhanahu wa taala, zat yang menguasai jiwa raganya. Bentuk ketundukan dan ketaatan kepada Allah adalah meyakini eksistensi Allah dengan segala atributnya, asmaul husna, dan menihilkan diri sebagai hamba yang lemah. Kalau begitu dimulai dari mana? Pemirsa, apa yang kita lakukan itu adalah dimulai dari syahadah, kesaksian kita, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Syahadat adalah termasuk rukun Islam, bahkan rukun Islam nomor 1. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Umar bin Khattab, buniyal islamu ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Islam itu dibangun di atas 5 dasar, yaitu bersaksi atau syahadah bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ini. Pemirsa yang berbahagia, sebagai umat Islam, di dalam setiap kali sholat kita selalu berikrar, dan ikrar ini kita ulangi setiap kita sholat. Yang pertama adalah ikrar pada saat kita berada di dalam doa iftitah. Ada potongan kalimat di situ yang berbunyi, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya karena Allah Rabbul Alamin. Ditegaskan la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Saya tidak menyentuhkan kepada Allah. Ini adalah sebuah penutup untuk menegaskan bahwa kita mengakui Allah dan kita tidak musyrik kepada Allah SWT. Kemudian dalam Al-Fatihah kita juga berikrar, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, kami mengabdi, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Ini artinya kita hanya meyakini bahwa kepada Allah kita menyembah dan kita hanya meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian di dalam sujud kita juga mengulangi lagi. Di dalam salah satu bacaan sujud kita mengatakan, Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa samahu wa basarahu. Tabarakallahu ahsanul khaliqin. Ya. Hanya kepadamu ya Allah kami bersujud. Hanya dengan kepadamu kami beriman. Dan hanya kepadamu kami tunduk. Nah, ini kembali pada kata Islam tadi. Pemirsa Madrasah TV Man 1 Karanganyar yang berbahagia. Ya. Pasrah dan tunduk total kepada Allah SWT berarti ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Allah SWT berfirman di dalam surat Al-Bayyinah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus shalah wa yutuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus. Pemirsa yang berbahagia, ini adalah sulit bagi kita, tetapi harus kita mulai dari sekarang. Bahwa yang namanya beramal dengan ikhlas itu adalah beramal hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan beramal demi pahala adalah ibarat berpindah dari alam ke alam. Perpindahan terbaik adalah dari alam ke pencipta alam. Di dalam sebuah kitab Al-Hikam karangan Ibnu Athaillah As-Sakandari dikatakan bahwa jangan kau pergi dari satu alam ke alam lain sehingga kau menjadi seperti keledai penggilingan yang berputar-putar. Tempat yang ia tuju adalah tempat ia beranjak. Namun pergilah dari alam menuju pencipta alam. Sesungguhnya kepada Tuhanmu puncak segala tujuan. Maka para pemirsa yang kami hormati, ketika kita beribadah, marilah kita beribadah yang baik, hanya semata-mata kepada Allah SWT. Termasuk ibadah yang cacat atau tidak sempurna adalah apabila kita beribadah karena mengharap sesuatu dari Allah atau untuk menghindari hukuman dari Allah SWT. Ini berarti ibadah yang belum menunaikan hak-hak sifat Allah. Oleh karena itu sekalian, untuk meningkatkan kualitas ibadah kita, maka kita harus menghamba secara sempurna. Di dalam surat kitab Al-Hikam juga dikatakan bagaimana cara kita menghamba secara sempurna, yaitu hilangkanlah pandangan makhluk padamu dengan pandangan Allah. Lupakan sambutan mereka dengan menyaksikan sambutannya padamu. Itulah pemirsa TV yang berbahagia, bagaimana cara kita beribadah kepada Allah dengan benar, sehingga kita dapat memurnikan ibadah kita semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah, kemudahan, dan kekuatan kepada kita untuk mengabdi secara total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.